maksudnya diajak ngobrol tuh dikasih masukan biar nanti ya kan nenangin teman gue yang ini nih bisa juga gue itu biar gue bisa nenangin teman gue gitu kan. Pemarangan jalan lagi ke masuk ke daerah Tanjakan. Nah dari situ tuh jalur Tanjakan tuh enggak pokoknya tuh dari Pemarangan tuh jalurnya namanya juga baru itu ya kan. Itu baru kedua kali gue naik gunung. Awal kan gue naik gunung gede itu kan yang gagal itu, yang gagal tuh yang masuk ke Kampung Bunian gitu ya. Nah itu pertama tuh. Nah ini yang kedua kali gue naik gunung Ciremai. Kejadian yang ini juga ya. Lumayan nikmat. Lumayan ada buat cerita sebenarnya. Iya, lumayan nikmat banget itu pengalaman asli. Nggak lupa sampai tua mungkin gue nggak lupa itu pengalaman. Iya, dan nggak lupa juga bentuk terima kasih gue sama abang-abang yang anak kampus di Bandung itu. Nggak lupa gue, walaupun gue nggak lupa nama, lupa wajah, tapi gue nggak lupa lah itu pengalaman itu dari Tanjakan masuk Tanjakan Biru. Wah itu jalur Tanjakan Seruni. Nah Tanjakan di gue Ciremai itu paling inget udah kuburan kuda yang serem namanya. Gue tuh takut ya, lawang datar masih inget tuh lawang datar, kuburan kuda. Nah yang paling gue demen udah Tanjakan Seruni aja gitu. Kayaknya namanya cakep banget. Iya, kayak bayanginnya kalau kata orang mah nih cewek cakep banget Seruni gitu sih. Doang gua apa itu doang tuh 3 pos suara saat itu kan Seruni. Di situ berhenti lagi. Nah itu bukan permintaan gua tapi memang yang abang-abang yang anak Bandung ini yang memang break lagi gitu kan. Gua diikat lagi ujung tali di pohon. Cuma pohonnya nggak jauh-jauh, pokoknya udah nih ya di sini pohon, udah di sini pohon udah nih gue di tengah-tengah jadi tali udah kayak kambing udah gue. Sampai Tanjakan Seruni itu nggak ketemu teman juga ya? Belum ketemu. Kan kebayang dong. Iya, berarti udah berapa lama gue tinggalin. Nah yang mungkin satu itu, kedua yang gue pikirin nih teman-teman gue nggak apa ya kagak nggak ada yang nungguin gitu kan kali gitu apa nyusulin belakang lagi balik ya. Emang ya kita tuh berteman tuh emang saling percaya aja. Orang-orang gila gitu kan, dia mau pasti ya nyampe dengan nyusul gitu percaya aja. Mungkin karena dasar itu jadi gue gak ketemu gitu ke Tanjakan Seruni. Belum ketemu juga tuh lama tuh. Kalau Tanjakan Seruni lama tuh ada sejaman. Wah itu mah udah kayak enak dah gue. Ya emang mereka yang istirahat kan anak Bandung itu, abang-abang anak Bandung itu. Makan udah jalan itu aku kalau ngebayangin tuh jalur itu gimana ya. Pada saat itu gue masih sebut ini kapan sampainya gitu kan. Beda waktu gede kan kayak datar, jalannya nanjak terus ya Allah. Ini kapan datarnya ya? Kalau kata bahasa sekarang tuh bonus ya. Ini kapan bonusnya? Ini jalanan begini batu gitu kan. Ini gitu tuh. Kacau deh. Udah jalan terus dari Tanjakan Seruni. Ya sepanjang jalan itu nggak ada cerita apa-apa sih, cuman kondisi gua berdua sama temen itu udah nggak banyak ngomong, udah diam, pokoknya ikutin aja gitu kan, ikutin Tanjakan Seruni sampai ke Tanjakan Bapak Tere, Bapak Tere, terus jalan, belum ketemu temuan gua. Ditanya sih sempet berapa kali, emang tadi jaraknya nggak lama bang gitu kan. Terus tanya lagi, emang bener 2 jam bang tadi kita tuh jadian situ 2 jam bang kita bang. Tapi kok temennya nggak ketemu, harusnya nggak jauh gitu kan, jaraknya nggak jauh harusnya. Orang anak Bandung ini, abang-abang anak Bandung ini dibilang santai enggak, dibilang cepet enggak, stabil terus jalan dek. Harusnya kekejar kata dia, senior kan, dia udah pada kuliah, gue baru keluar SMA. Wah alhamdulillah itu ketemu abang-abang tuh orang Bandung itu, alhamdulillah banget gue itu. Dia kata diikat kayak kambing juga, nggak masalah dah ya kan. Masuk tuh, di kawasan Batu Linggak tuh. Gue sabar denger nama itu, gue nama serem pasti gue.
ikut merinding dia. Aduh, tuh linggak nih, bayangannya kan kalau dalam buku sejarah kan batu kan, linggak gitu. Oh jangan ada ginian nih kan, tempat-tempat orang-orang manusia purba lah, jangan-jangan ya. Bayangan gue itu tuh sejarah gitu. Wah lumayan tuh saudara situ tuh masuk ke situ. Tetap gue sih nggak banyak ngomong, udah gue berdua udah nggak banyak ngomong, cuman paling kasih bang haus nggak dikasih minum, cuman dikasih sih botol minum gantian tuh berdua sama gula Jawa ya buat biar nggak haus ya, biar nggak haus juga, ngilangin bete juga, kadang pahit mulut ya kan, kering ya. Emang bilang kalau capek bilang gitu ya, sempet lah beristirahat, cuman di situ lah dapat ilmu juga, cara kita apa ngelangkah jalan gitu, sama ngatur napas sama istirahat, nggak boleh duduk. Pas mau duduk domelin, bukan domelin sih, dikasih tahu ya bahasanya. Jangan duduk katanya, kalau istirahat diri, ada mending nyenderan di pohon aja katanya. Senderan dulu, hitungan berapa menit, 2 menit bolehlah duduk, tapi nggak lama, istirahat paling 5 menit jalan lagi. Karena kalau menurut yang abang-abang anak Bandung itu, soalnya dia bilang sekali lo duduk jadi males lo nyaman mau berangkat lagi nggak bakalan lo mau jalan. Karena udah enak udah santai, tak dulu pasti begitu. Tuh. Dan juga kondisi fisik ini kayak urat-urat yang tadinya harus ini udah jadi keras, nekuk kan, kaki nekuk, diajarin, ngasih tahu, terus ngelangkah itu nggak boleh ngelebar, nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu rapet, yang penting apa sih kayak orang ngilang aja begini, yang penting santai jalan. Dikasih tahu ilmu pertama kali gue naik gunung tuh itu aja dulu tuh, masalah langkah sama mau istirahat. Sampai sekarang selalu gue pakai istirahat, udah nyenderan di pohon gini, nyenderan ya, mau kotor kayak kali ya, mau bersih di gunung ya kan, kamu ada laundry gitu. Iya, yang di gunung pasti belepotan ya, kalau nggak kotor lumut, kotor tanah, udah pasti lah. Ngapain nyenderannya dari pohon udah. Dan yang tahu gue kalau anak-anak dulu sih ya, istilahnya orang-orang pendaki lama nih, pendaki lawas nih, itu kotor malah bangga. Jujur aja kalau gue dulu turun dari gunung terus kotor kecil gitu kan, cuek, nggak ada rasa malu, nggak ada apa. Bener, malah justru kayak bangga berturun gunung gitu kan. Kalau orang dulu ya zaman abang-abang senior dulu ya istilahnya, yang gue perhatiin tuh selalu sama. Gue kadang mikirnya kan kalau dipoto kan, zaman dulu kan foto kan memang kamera gitu. Tapi kalau dipoto pakai baju bersih-bersih, ternyata perjalanan mereka pakaian begitu. Pas sampai puncak baru pada nyalin, tapi rapi. Ntar pulang pakai baju yang kotor lagi. Gitu baru tuh cara triknya mereka gitu. Ya sedikitnya kan pengetahuan, walaupun cuma dari segi fashion lah, pakaian. Terus sama langkah, hal kecil cuma langkah doang loh. Langkah, ritme perjalanan juga itu. Gak usah cepet-cepet jalan gitu katanya. Biasa aja, santai aja gitu ya. Kalau udah santai ya udah santai segitu aja, jangan dirubah. Jangan dirubah, jangan dicepetin. Udah situ segitu aja, nggak usah dipelanin. Capek nyender aja begini, miring pohon begini, udah jalan lagi, nggak usah lama-lama, nggak usah, jangan duduk, yang penting jangan duduk kata dia. Duduk udah malas ya, PW. Udah yang ada PW bener. Apalagi seduin kopi lagi kan, udah kelar. Akhirnya langsung masak duit. Yang ada buka tenda. Buka tenda ngambil sleeping bag molor, udah yang ada begitu, yang udah sih kita rasain begitu. Dia pernah kayak gitu nih. Duduk kayak udah ngopi buka tenda, akhirnya buka tenda dulu dah. Iya kan, biar takut udah buka sleeping bag molor akhirnya. Naik kagak, akhirnya udah tidur aja di situ. Akhirnya jalan-jalan udah nggak cepet begitu, udah terus jalan masuk ke Sangga Buana dari Tere, nah Batu Lingga kan, tuh Sangga Buana 1, Sangga Buana gua kejam jalurnya, lebih parah lagi. Udah nggak ada, ya gitu aja pokoknya diikat jalan, paling diajak ketawa, bercanda. Kadang gue juga bingung juga ya. Gue berdua, masalahnya gue berdua orang Jakarta gitu kan. Ini mereka orang Sunda kan. Ini kan denger dia ngomong gitu juga, gue kata udah ketawa, gue bingung, gue ikut ketawa kagak ya gitu kan. Gue kagak ngerti gitu dia ngomong apaan gitu. Ketawa ya, dia ngomong Sunda. Gitu. Paling udah dikasih minum, kasih apaan, cemilan nih. Bukan nih, ya bang, makasih bang. Itu doang, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja sambil. Tapi selalu dinasain itu doang.
Kalau gue sih, khususnya gue sih yang selalu diingetin, jangan cerita ya Nu ya. Ya bang, pokoknya benar, jangan cerita. Misalkan teman kamu nanti, Iya. gue Jadi jangan semua cerita teman. pengalaman kamu nanti yang tadi abang-abang temuin sampai sekarang nih diikat nih. Tuh. Masuk Sangga Buana, itu jalur amit parah itu. Sangga Buana 1 sampai Sangga Buana 2 itu. Nah, pas Sangga Buana 2 itu pos Deng, alhamdulillah itu udah apa ya? Udah, tapi di situ loh gue bingung loh. Itu ini pengalaman gue, itu gue sampai sekarang naik gunung Ciremai sampai detik ini gue nggak mau lagi, nggak berani. Cukup itu sekali buat gue udah. Sekali itu doang. Iya. Dan gue sampai sekarang selalu berapa kali cerita pengalaman gue di Ciremai ini. Itu gue ketemu jalur kayak pasir, kayak di gurun pasir gitu. Jadi jalanan setapak, kanan kiri tebing. Tapi sama gue cerita emang ada jalur itu. Lah gue gak tahu bang, gue bilang gue naik, iya yang gue temuin itu begitu. Gue orang nembak, wah tuh lo dibawa ke dunia lain kali, gue kagak ngerti dunia lain kayak dunia fantasi, gue kagak tahu. Masih sama anak Bandung ini kan? Sama anak Bandung posisi gue, anak kampus Bandung itu. Cuman ya penglihatan gue mungkin kan mata gue dibalik, cuman yang gue lihat. Iya, tahu gue sih nggak ada sih. Jalur itu nggak ada. Iya nggak ada ya. Pokoknya kanan kiri tebing, jalan nanjak gitu kan kayak di gurun gitu. Situ tuh gue. Kalau Saban ini nanya, nggak ada lu jalur mana sih gitu kan? Gue lihat yang udah Jati. Nggak ada. Gue juga nggak ada. Ya kan gue ngotot juga yang gue ngalamin gue, yang pegel gue ya kan, yang jalanin gue kejar ya kan dua-duaan kayak begitu. Ya gue ngotot ya, gue bertahan sama apa yang gue alamin. Ada bang gitu. Sampai sekarang gue nggak mau cermin lagi. Ya pesan bokap udah kayak gitu sekali, gue ngelanggar, ya udah kejadian kayak gitu, udah gue nggak mau lagi. Sekarang ya bukannya gue nggak mau naik gunung sih, maksudnya untuk ke Ciremai gue berpikir beribu kali ke Ciremai itu. Sampai detik kemarin ya belum lama ngajak teman Ciremai, yuk naik ya Ciremai mana? Iya nih gue bilang kangen nih gue, belum udah lama kagak nyium bau embun, bau tanah, bau pohonan gitu kan. Mana Ciremai? Enggak ada. Kenapa? Enggak, gue lagi nggak ada duit gitu nih. Enggak, gampang lah gue ngkosin. Enggak, gue lagi males gitu, lagi nggak mood. Udah. Yang Ciremai udah gue nyerah deh. Itu tuh jalan. Nah setelah keluar dari jalur itu, baru gue ketemu temen-temen gue. Lagi ngepost. Dari arah Sangga Buana 2 itu. 2 ke Lepas. Pengasinan. Enggak, belum Pengasinan gue. Oh, berarti dari Sangga Buana 1 ke Sangga Buana 2. Belum. Pokoknya Sangga Buana 2 dong. Gitu. Belum nyampe ke Pengasinan nggak salah. Pokoknya di luar jalur itu, Sangga Buana 2 lah kalau nggak salah dibilangnya. Itu ketemu temen-temen gue yang camp, set, wah temen gue udah pokoknya selalu dinasihatin. Gue pas mau keluar itu ngeliat, dengar suara temen-temen udah jauh kan, udah ngobrol. Gue cerita, bang tuh kayak teman saya no bang. Udah gue dinasihatin, no ingat ya jangan ngomong-ngomong ya, jangan cerita-cerita ya. Iya bang beneran, iya bang, awas ya. Kalau cerita awas loh, abang marah gitu. Enggak bang, bener bang, saya diam. Yang penting teman saya nih bang, gimana nih bang? Ya kamu urusannya, ngingetin juga, jagain. Misalkan kelepasan, buka aja mulutnya gitu kan. Iya bang. Udah, tapi di situ pas gue bilang dengar cerita temen gue ada di situ, tali udah dilepasin. Ya mungkin kan ngejaga juga ya kan, takutnya aneh ya kan, gue jalan ikat kayak mungkin takutnya teman gue mikirnya iya benar, gue lagi dijahatin orang kan. Mikirnya macam-macam tadi gitu. Teman-teman gue orang gila semua yang mau doyan tawuran kan, yang pada sekolah nomor aja pada demen tawuran gitu. Dilepas ya. Tapi wah gue girang tuh temen gue girang, mana ayo lo gini. Nah temen gue yang satu tuh, lo mana ayo. Di situ anak Bandung tuh baru paham. Pas teman gue yang udah nyampe duluan nih lagi ngecamp kan, gue bodoh yang awalin di bawah yang bilang buruan takut tinggal nih gitu kan. Mau lo ego bilang gue depan, gue suruh duluan, tetep aja lo di belakang gitu. Anak Bandung tuh Baru ngeh ya. yang bukan baru ngeh, gue sih nggak ngeh, cuman pas situ udah ngeliatin ya, gue yang apa situ tuh gue domelin
dibawa ke tenda lah. Dia berhenti juga mereka orang ngecamp, kayak ikut ngecamp. Yang ngejagain gue terus ada berdua gitu. Panggil gue masuk tenda berdua sama teman gue sama yang ketua rombongan lah. Dulu kan selalu kan ada ketua rombongan pasti ada ya kan. Pasti ada. Sampai sekarang ada lah jaminan ketua rombongan. Panggil masuk tenda. Jadi dibikin kayak nggak ada apa-apa nih, yang anak Bandung ini pinter-pinter tuh, abang-abang anak Bandung tuh bikin suasana pinter asli. Emang Bikin udah senior, dia udah paham lah situasi. udah gitu nggak bikin suasananya biar Jadi pas gue dipanggil ke saung ke dalam tenda itu nggak pada nggak curiga gitu. curiga lagi. Kalau ngomong kenapa aku dipanggil gitu, nggak, itu nggak ada, pinter loh diajak masuk situ, tanya nih, tahu tuh siapa yang ngomong katanya. Iya nih bang, itu temen gue yang panikin yang waduh katanya. Nah kalau rombongan dipanggil dia jelasin gini ini ya katanya, abang bukannya ngelarang, ini demi keselamatan kalian semua, khususnya nih Ibnu sama ini yang paling ini nih teman-teman kamu nih yang satu nih. Cuman abang nggak bisa nganterin turun karena abang udah diikat lagi katanya sampai puncak. Tapi abang tungguin sampai ada orang yang turun, abang tungguin. Nanti kamu abang titip sama yang turun. Tuh udah diam. Teman gue yang ini yang ketua rombongan marah-marah lah gitu, ini salah lah, marah. Gue jadi ngotot sama dia. Bilang lu cuy lu, ya gue ngotot ya lu. Ada pikirannya aja, udah tahu teman ketinggalan, nyusulin kek. Jangan lu, jangan lo marah-marah kayak begini, udah mau berantem itu gue. Jadi kasihan sama temen gue, udah tahu sok lagi kayak begitu di julek gitu, ya gue kesel. Bilang dongo lu, gitu kan. Gue bilang, lu udah gak ada nolongnya, lu nolong nggak? Yang nolong abang-abang nih, lu kagak nolong, menjeluk-jeluk orang marah-marah. Lu kalau berteman, asli temen ya tolong lah, lu susulin kayak apa nih kok. Ini yang dua nih kok lama banget, lelet banget, tungguin kayak. Lu kebayang gak sih tuh, gitu nah. Itu dari tempat gue berdua sampai di sini tuh berapa lama itu jalan? Iya. Lu mikir kagak, lu jangan main julek-julek, berantem itu asli mau berantem, pisahin. Domelin lah ketua rombongan, ya gue juga termasuk domelin juga, nggak boleh. Itu mah yang salah itu juga yang ketua rombongan. Udah tuh gue sampai sekarang tuh sama tuh orang, ya bukannya dendam sih. Kalau ketemu udah biasa aja. Ya gue anggap ya senior lah naik gunung gitu kan, yang lebih top lah, ngalah aja dah. Itu Pet. Udah, dia tetap memaksa naik gitu, teman domelin. Bener kata Ibnu katanya, kamu berteman jangan ego gitu kan, jangan mentingin diri sendiri. Kalau kamu begitu, kamu ya kan sama aja, ya sama aja kamu mentingin diri kamu sendiri. Kalau kamu mau naik, ya udah kamu naik gitu. Kamu ikut sama saya, sama rombongan abang. Kalau nggak kamu sendiri naik, teman kamu yang 7 pulang. Digituin. Ya enak kita masih saya emang down juga dia ya kan. Yang bilangin yang istilahnya yang udah tua, misalnya yang udah di atas kita lah ya kan, beda-beda banget, beda-beda 5 tahun 4 tahunan, kita ngedon juga. Dia masih beda kita, dia tuh di temen, ya bang maafin bang ini gini, itu bener gitu, kamu juga nggak salah gitu, tapi ego buang karena kondisi kayak begini. Penting banget itu masalah. Yang waras ngalah. Buat apa? Buat kalian juga gitu kan. Emang kamu mau ada apa-apa teman kamu mau tanggung jawab. Kamu ketua rombongan. Di situ dia ngedon langsung tuh dibilang gitu. Kalau emang kamu ngamuk, kamu loh. Keluarganya dia nuntut atau gimana, kamu mau ditakut-takutin gitu. Iya bang. Udah, cuman abang nggak usah nemenin. Turun. Tapi abang nunggu, abang temenin di sini, nunggu ada orang yang mau turun, abang tungguin katanya. Sampai ada orang lewat. Itu ngecamp. Penginep, nungguin orang kan, kalau pikir-pikir kan teman bukan, saudara bukan, dia mau nungguin loh. Betul. Emang kalau dulu sih pendaki dulu ya pasti begitu sih. Saling tolong menolong biasanya. Itu dia ditungguin sampai ketemu. Nginep tuh, ketemu karena mungkin ada malam kali ya. Gue nggak ngerti lah. Juga gue tidur dijagain. Gue tidur dimasukin ke dalam tenda anak-anak Bandung. Berdua sama teman itu? Iya, yang berdua. Dimasukin. Nah tidur di situ, diikat lagi badan gue. Tanpa sepengetahuan teman-teman gue, diikat
Tapi ngikatnya di badan yang abang-abang anak Bandung nih. Ah. Pokoknya kanan kiri anak Bandung, abang-abang nih, gue di tengah 2, nah ujung tali diikat ke dia, diikat di tangan, di sini pegang tangannya, ikut dijagain. Wah, alhamdulillah itu gue bersyukur banget sampai turun. Nah besokannya kira-kira aja, kadang gue mikirin orang kok mau ya, kenapa enggak, gitu. Adiknya bukan gitu kan, Iya. Saudara bukan ya, Iya. baru kenal. ya adik lah, masih muda kan gue kebetulan. Tuh, kebetulan alhamdulillah tuh ada lagi turun tuh rombongan. Cuman gue lupa tuh orang mana ya dia. Bukan orang Jakarta sih, orang mana ya dia turun. Dititip lah gue di situ. Tapi diceritain kondisi Iya. gue. Tapi itu rombongan juga udah senior juga, Senior-senioran juga. senioran juga. Tuh. Tapi dia bukan dari kampus kan, kalau yang anak Bandungnya dari kampus kan. Kalau ini kayak dari kelompok-kelompok kita alam lah, yang biasa lah di luar lingkungan alma mater lah. Mater. Titip sama kondisi gue turun itu dijaga, diikat. Cuman teman-teman gue nih yang 7 orang disuruh jalan duluan. Gue di tengah-tengah di belakang tuh diikat. Diikat. Pokoknya bisa mungkin temen-temen gue yang lain nggak ada yang tahu gitu. Jagain terus. Wah kacau deh tuh. Jadi gue nggak sampai Ini Puncak. puncak ya. gitu. Itu cuma sampai Sangga Buana. Sangga Buana. Sangga Buana 2 berarti. Iya, Sangga Buana 2. Padahal tuh kalau katanya pas gue udah turun macet, gue kan dikit lagi nih ya. lagi ya. Iya, mau dikit lagi daripada gue mati. Asinan langsung puncak itu. Daripada gue nggak jelas, ya kan. Mendingan gue turun. Turun, set. Tuh nonstop terus. Jadi dibikin 2 nih yang abang yang rombongan yang bawa gue pulang nih, lumayan banyak orangnya dia. Jadi dia dibikin grup. Yang grup pertama bawa teman-teman gue yang 7 orang. Grup keduanya. Yang 6 orang. Temen gue 6 orang. Nah yang 2 blok yang kedua nih gue nih gitu. Tapi lebih banyak rombongan yang awal gue lebih banyak. Yang ini cuma depan belakang doang tuh yang teman-teman gue. Disengaja pinter-pinter loh senior itu. Ya, Pinter-pinter karena mereka loh. udah paham situasi, udah paham Nggak kali kondisi. apa sih pinter itu apa sih, mental biar dibikin biar nggak tahu, biar gimana nih, biar nggak panik gitu. Iya. Pinter-pinter loh tanpa kita sadarin, gue sadarin waktu itu. Oh itu situ set turun lagi nyampe deh tuh, wah berapa jam gue pegal deh tuh pokoknya. Di warung Pak Mamat ditaruh, habis di situ. Cara main. Sama kelar. Masuk temen ternyata ya itu dia, gue tahu Pak Mamat itu masuk kuncen yang ngobatin ya Pak Mamat sendiri. Mama. Dan itu memang jadi dia muka pucat shock itu, jadi sepanjang jalan emang diliatin ternyata sama hal gaib gitu kan. Dan gue nggak ngedenger, nggak ngeliat. Gue cuma waktu pas gue bilang itu, yang gue bilang pas masuk di kawasan hutan pinus itu ngedenger suara angin, masa suara angin kedengaran gitu kan. Nah, gue angin gitu doang, pohon lah ketiup angin gitu kan, sama suara serigala. Jadi teman gue nih mau dibawa ternyata mau di jadi shock dia, wah udah mentalnya down, asli down. Wah gue ceritain habis tuh. Kata Pak Mamat tuh, Abah, Bapak udah bilang kan jangan ngomong sembarangan, belum langkah 1 langkah katanya Bapak dengerin. Oh jadi Pak Mamat juga tahu itu ya? Ada kan, masih di rumah kan, gue izin itu orang baru salaman Pak gitu kan, masih di situ kan. Nggak mungkin lah kita rumah orang kita pamit bawa yang punya rumah langsung masuk rumah, ada kan, pasti kan dia nungguin sampai jalan baru kan dia yang punya rumah masih masuk rumah. Tuh, Bapak udah liatin tuh. Ya emang sih buat kalian mungkin bercanda itu lah gue bilang, omongan adalah suatu bentuk doa, omongan bisa suatu kayak orang tantang, jadi bumerang buat kita juga. Betul banget itu. Situ itu wah lain diobatin, teman gue nginep lagi, gue nginep, jadi gue nginep lagi sama Pak Mamat karena teman kondisinya udah kolap banget, udah nggak jelas lah. Gue udah nggak jelas itu, makanya kan gue dipisah, dibikin 2 blok itu karena udah nggak jelas ini teman gue, sampai tidur di tenda ya kan, yang di mana tuh yang di Sangga Buana itu kan, itu udah nggak jelas juga kan, makanya dimasukin ke tenda dipisahin. Itu terima kasih banget itu gue sama abang-abang anak Bandung gitu, wah
abang akang makasih Kang, nggak kenal namanya, nggak tahu rupanya, lu lupa, cuman lupa ya. bentuk terima kasih mah nggak lupa saya, benar. Makasih banget itu gua. Udah gang diobatin, nggak boleh pulang kan, disuruh nginep lagi karena kondisi percuma, pulang juga lanjut pulang, teman kondisi udah lagi gitu. udah kolap, enggak, temen gue udah kolap, udah nggak bisa apa-apa. Udah ngaco kayak orang kesurupan, udah ngaco bro. Tempelan gitu. Iya, besok jadi bukan ketempelan lagi, jadi sepanjang jalan naik sampai sepanjang turun tuh diikutin terus sama gituan sampai rumah pengamat. Besok baru pulang, udah besok-besokan lagi dari jak itu namanya naik gunung, gua udah ogah. Bener tuh tahun semua tuh kan tahun namanya naik gunung ya ogah, gunung ogah gitu, ogah terus ketemu naik gunung lagi, ketemu Bang Arya. Mantap. Ya, ketemu di kampus, sama-sama masuk sangkatan lah di kampus itu, sangkatan. Baru itu sama dia juga naik gunung. Baru naik gunung lagi. Itu juga tadi gua, apa iya gua naik gunung lagi ya? Apa iya naik gunung lagi ya? Tapi gua kayak dulu lah, gua trauma, asli trauma banget gitu. Cerme itu trauma banget buat gua. Cerme itu banyak kisah sih. Banyak banget kisah di sini. Dan gue nggak, kejadian itu nggak mau gue ceritain ke bokap gue. Yang ada gue ya kan malah sama diri. Sampai sekarang gue nggak pernah cerita. Karena kan sebelumnya bokap gue ya kan itu cuma dia paling cerita doang ya. Tapi apa emang bokap gue tahu kali, sekarang gue pikirin ya. Dia tuh cerita dari gue jujur gitu kan. Gue bilang Jawa Barat, tahu gunung apa namanya lupa gitu kan. Mungkin jangan cermek gitu. Oh iya no. Terus teman lu itu pas waktu dia bilang, dia cerita tuh dia ngeliat apa itu tuh, cerita dia bilang. Oh iya. Apa aja yang dilihat itu? Ya yang pokoknya yang dia banyak lihat separuh hewan separuh manusia badannya. Oh gitu, yang separuh hewan. Iya, ada yang badannya anjing, orang, ada yang wah macam-macam lah, yang perempuan lah, yang apa sih, yang klasik mah yang perempuan, yang perempuan berdaster ya kan, berdaster satu warna gitu kan, dasternya putih doang. Doangnya banyak dia gitu. Yang pasti gua pernah tuh ngalamin yang apa ya, separuh manusia separuh hewan tuh pernah gua. Ya di situ juga sama. di situ. Tapi ya nanti ceritanya ya, ceritain itu sama teman-teman kuliah gue juga, itu sekitar tahun 2001 ya. Itu pengalaman naik gunung gua Emang yang itu, kedua kali. Iya. Dan bikin gue Kapok. males banget, gue namanya gunung tuh males banget. Kalau gue enggak tuh. Bakalan mau. Kalau gue dari awal naik gunung ya udah ngalamin hal-hal yang gimana ya, sama Anto ya. Sama Anto, gue pertama kali gue naik gunung itu tahun 94 itu di Gede, gue nyaris mati gitu. Nyaris mati. Banyak juga kejadian-kejadian yang gue alamin gitu. Tapi gue nggak bikin gue kapok justru. Justru bikin gue tambah gimana ya, tambah senang gitu. Iya sih, karena mungkin gini kan ya sisi mental, sisi psikis orang kan beda-beda ya. Karena yang gue rasain berarti itu ya alhamdulillah banyak ilmu didapat ya kan, ketenangan ya cara ini. Yang itu gue pikirin pada situ gue gimana ngadapin, gue berdua gue nenangin diri sendiri gue aja gue deh. Gimana caranya biar nggak kelihatan panik. Ini nih cara nenangin teman gue. Tuh gue nggak mau ngalamin hal yang kayak gitu lagi, ngebawa tanggung jawab orang gitu kan. Gue yakin temen lu nggak naik gunung lagi nih sampai sekarang. Nggak pernah. Iya. Nggak pernah mau naik gunung dia. Gue yakin pasti kapok. Dia nggak naik gunung lagi. Udah langsung jualin peralatan. Karena dikasih jual murah, langsung cuci gudang alat gunungin dia. Tuh situ. Gue tuh. Dan nggak pernah mau naik gunung lagi. Naik gunung lagi ketemu Mas Arya naik gunung. Udah. Tapi berikutnya setelah dari Mas Arya zaman gue masuk kuliah, ternyata aman-aman aja naik gunung. Ternyata itu dia kan karena omongan ya. Iya, ucapan begitu, kita pengalaman. Memang benar-benar harus dijaga lidah itu. Iya. Tapi tetap sampai detik ini gua cermek enggak. Cermek doang ya enggak ya. Cukup. Gue 2 kali cermek, dua-duanya itu ngalamin ya lumayan bisnis lumayan. Wah, emang di situ emang terkenal sih cermek. Karena itu dia ngebikin gua nggak mau juga dari pengalaman gua sama teman gua, pengalaman bokap pertama,
Terus pengalaman gue sama teman dan ngeliat kondisi teman gue kayak gimana sampai pulangnya kan, sampai balik ke rumah paman dia kayak begitu, yang gue lihat serem banget asli. Itu mau udah mati kali kalau Kayak pikir. zombie kali ya. Asli dia pucat, bau busa, keluar busa gitu kan. Itu mau memang udah dipinta. Kayak pemang tuh, makanya kan nggak boleh pulang, disuruh nginep. Wah, suruh nyari air kelapa hijau lah, apa tuh mau nyari gitu. Di situ baru, itu pas di rumah Mamat baru teman-teman gue baru tahu semua, dijelasin. Udah pada diem, teman gue yang lain yang 6 orang itu sampai kepala rombongan bingung, dia diem juga. Tapi Yang tadinya egonya tinggi mau lanjut, ya udah supaya langsung langsung. maklum. Tapi lucunya itu pas lu ngejar itu posisinya lu jadi kayak stuck di tempat ya. Kayak jalan berasa jalan berasa jalan, langkah ke depan berasa kita ngelangkah ke depan, jalan biasa ngobrol gitu, ngobrol berdua kan gini. Tapi lihat jarak ini di sini nih ya hitungan 5 meter. Ya gue balik lagi. Nah temen gue nambah lagi dong, aturan jadi 5 meter, jadi jarak gue sama temen gue jadi 8 meter. Kalau masih dekat, mungkin jalan gue lelet kali kan. Jalan melangkah. Itu sampai hilang. Di sini lagi di sini lagi gitu, di tempat itu lagi yang gue langkah. Masih daerah Cibunar itu ya. Cibunar. Berarti setelah ngelewatin yang Pas lapangan itu pas ya. mau masuk ke Tampinus. Iya, berarti udah ngelewatin lapangan ya. Dan gue itu masuk. ketemu anak-anak Bandung. Jadi gue belum masuk ke Tampinus. Udah masuk lah. Udah masuk. Tuh temu di situ. Belum jauh dari. Ya lapangan itu masih di area lapangan. Iya pokoknya di Lautan Pinus lah masih. Sampai jarak berapa meter Lautan Pinus itu. Pengalaman luar biasa banget itu. Pengalaman luar biasa dan biasa luarnya deh gue nggak mau lagi deh Ciremai bener. Ada pesan-pesan nggak tuh buat teman-teman pendaki-pendaki yang sekarang ini gitu? Ya buat apa ya? Ya tip atau sedikit masukan kita sama namanya makhluk ya, kita manusia kan saling mengingatkan ya, saling berbagi, saling mengingatkan ya, kita selalu berbuat baik sama sesama ya, karena hal kebaikan sekecil apapun kita nggak tahu yang mana yang bisa membantu kita, nolong kita pada saat kita lagi kondisi kesulitan. Dan jangan pernah bosen bantu orang. Itu yang gue lihat dari anak-anak abang-abang anak Bandung gitu. Juga kan. Mungkin ya lidah ya, terutama lidah ini. Iya, baik sangka juga lah awalnya. Seringkali emang lidah kita tuh seringkali tuh justru membuat kita celaka. Iya, baik sangka juga adalah baik sangka. Ya, kadang kan gue waktu ditolong anak Bandung gue bingung juga kok mau ya gitu kan. Kadang tadi kan kita jangan enggak begitu kan. Baik sangka ya, yang utama lagi di mana tempat, dimanapun, nggak di gunung, nggak di rumah, kadang juga di rumah kan, yang tempat biasa kita kalau omongan nggak dijaga kan ya, kan mulutmu harimau ya kan, ya tuh omongan adalah doa, omongan adalah bumerang buat diri lu sendiri, gitu. Ya paling sedikitnya itu aja lah ya, apa sih bukannya pesan sih, bukannya cuman memasukkan aja kita sharing lah gitu. Sharing aja kita di gunung, apalagi dulu omongan tuh nggak di gunung nggak di mana tempat pun kita harus jaga omongan gitu. Kita mana yang dan kebaikan dan berbuat baik lah, pasti berbuat baik, kita nggak tahu apa yang kita pernah berbuat itu yang bisa ngebantu kita. Biar kecil biji kedelai lah gitu, nggak tahu, tapi itu dia yang pasti jaga omongan, jaga lisan, denger omongan yang lebih pengalaman sama yang orang setempat yang dekat wilayah itu kayak Pak sendiri bilang. Kita dengerin, kita patuhin lah omongan. Itu aja sih. Insya Allah pulang selamat. Halid, ada yang mau ditanya sama Om Ibnu? Nggak ada. Ngantuk ya? Ngantuk. Ngantuk dia. Tadi katanya mau ini, mau nanya-nanya. Oke teman-teman, itulah kisah pengalaman perjalanan Bang Ibnu dalam pendakiannya tahun 95 ke Gunung Ciremai. Dan masih banyak lagi cerita dari Bang Ibnu ini gitu. Ya, alhamdulillah, banyak banget cerita dari Bang Ibnu, pengalaman dia mendaki gunung gitu. Dan Bang Ibnu
Itu nanti bakalan bikin channel juga seputar perjalanannya Bang Ibnu, pengalaman Bang Ibnu dalam mendaki gunung ya. Dari Insya tahun Allah, insya Allah. 95 sampai sekarang justru. Sekarang Sampai masih aktif. kemarin Masih aktif. sebelum puasa masih Masih naik ya. Masih naik. Kadang Masih kangen, rasa kangen tuh kuat, nggak bisa dibohongin. Kalau lagi kangen, udah berangkat aja langsung kemana ya. Yang pasti sih nggak usah yang jauh-jauh lah, kan kadang biaya ongkos, apalagi pandemi sekarang. Udah yang deket paling ke Putri, Gede, itu aja. Yang dekat. Yang penting bisa ketemu, Yang penting bisa terlampiaskan. sampaikan dari suasana, ya. kangen, Kangen itu ya. aja. Oke, buat teman-teman ditunggu ya channelnya Bang Ibnu. Mm-mm. Oke, sampai di sini dulu cerita kami, cerita Bang Ibnu, dan dari gua juga, gua Bang Yakun pamit. Wah, Ibnu, Dan saya Khalid Awali Ramadan Gunhart ikut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.